Salam puji nama Tuhan, kembali di dalam channel YouTube Eko Santoso untuk renungan iman kita, membangkitkan iman kita untuk bertumbuh. Tema saling support diberkati yang diambil dari Kejadian 3. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah sumber pengertian, hikmat, kebijaksanaan untuk kami berfokus, berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu membawa kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kejatuhan manusia, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan kepada ular itu, buah pohon-pohonan yang di taman ini boleh kami makan, tentang pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan apapun apa buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, kamu akan terbuka oleh kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya bagi pohon menarik hati karena mencari pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun-daun itu, dan mereka mendengar langkah. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 7 dalam Kejadian 3 ini berbicara tentang godaan. Jadi setiap manusia itu ada godaan. Nah, godaan boleh datang. Di sini adalah bagaimana kita menjadi pemenang atas godaan. Bukan godaan yang mengalahkan kita, tetapi kita harus mengalahkan godaan itu, yaitu dengan saling support, ya, saling mengingatkan. Bagaimana suaminya untuk tidak diam saja, tapi mengingatkan. Bagaimana istrinya juga mengingatkan suaminya untuk tidak diam saja. Nah, di sini Adam diam saja, dan perempuan itu berbicara dengan ular, dan ular itu memperdaya, dan si suaminya tak ada bertindak apapun, sehingga godaan itu mengalahkan si Adam dan Hawa. Nah, selanjutnya ketika mereka mendengar langkah Tuhan dan berjalan-jalan dengan taman itu, maka waktu bersembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Tuhan dan di antara pohon-pohon hutan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, aku mendengar engkau, dan aku taman ini menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah-buahan itu? Manusia yang menjawab perempuan itu, engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah-buah yang kepadaku ku makan. Kemudian berfirmanlah Allah dan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Kita lanjutkan. Lalu berfirman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau dengan ternak, dan engkau segala binatang, dan engkau perutmu lah engkau akan menjalar. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu
makan dari buah itu yang setelah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dengan tanah seumur hidupmu. Nah ini, jadi dari ayat 8 sampai ayat yang ke-17 itu berbicara tentang yang tadi itu bicara tentang godaan. Ini adalah berbicara tentang saling menyalahkan, saling menyalahkan. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan ular. Nah, di dalam hubungan apapun, baik organisasi, baik rumah tangga, tidak boleh kita saling menyalahkan. Sikap saling menyalahkan ini yang membuat hancur. Ya, jadi kita harus saling support. Kita lanjutkan ayat 16 dan sampai terakhir. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Demikian beroleh kamu mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari tulah engkau diambil, engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa istrinya, sebab dialah yang akan menjadi semuanya itu yang hidup, dan Tuhan akan membuat pakaian dari kulit binatang dan manusia untuk istrinya, dan lalu mengenakannya pada mereka. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan mendapat penguluran tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah itu, dan yang ada di sana ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, dan dapatkannya lah beberapa keruk dengan pedang, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi ada pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden sehingga manusia tidak bisa mati, tapi manusia diusirnya dari timur untuk menuju barat supaya tidak dekat dengan pohon kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup, kita harus menemukan pohon kehidupan itu, pokok kehidupan itu, sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang punya, dan kita harus mendekatkan diri sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa, Tuhan berkati kami, urapi kami, kuduskan kami, tahirkan kami, dimuliakanlah nama-Mu. Biarlah kami mendapatkan saling support, ya Tuhan Yesus, menang atas godaan, tidak saling menyalahkan tapi saling mendukung, dan kami mendekatkan diri untuk menemukan pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.